Maka ketika kita merasa tidak punya dosa, itu dosa. Padahal kita paham betul bahwa dosa kita banyak. Teman-teman sekalian, kalau kita yakin bahwa diri kita ini banyak salahnya, banyak hinanya, demi Allah tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena apa yang mau kita sombongkan, ternyata kita bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Maka tolong catat ya, ada 4 dosa dari orang yang punya dosa. Ada berapa? Ada 4 dosa dari orang yang punya dosa, ya. Pertama, orang yang tidak merasa punya dosa. Itu dosanya orang yang punya dosa. Merasa tidak punya dosa itu adalah dosa. Kita ini kan semua wajahnya hampir sama semua, ya. Wajah-wajah banyak dosa, betul apa enggak? Maka ketika kita merasa tidak punya dosa, itu dosa. Padahal kita paham betul bahwa dosa kita banyak. Dan kalau dihitung, Allahu Akbar, kita nggak bisa menghitung dosa-dosa kita. Maka jangan pernah merasa soleh. Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Jangan merasa benar, harusnya benar merasa. Apa yang perlu kita rasa? Yes, saya banyak dosa. Ya, saya banyak salah. Makanya come back to you, kembali ke Allah. Teman-teman punten mohon maaf ya. Kalau hari ini teman-teman ada yang mohon maaf ya, sedang dikasih musibah, sedang dikasih kesulitan, sedang dikasih sesuatu yang boleh jadi menyakitkan dalam hidup kita. Coba dicek, boleh jadi karena ada dosa-dosa kita yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah. Karena apa kata Allah? Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang baik yang hinggap kepadamu semua dari Allah. Dan apa-apa yang buruk, yang sulit, yang sempit, yang susah hinggap kepadamu famin nafsik. Coba evaluasi, mungkin ada dosa yang pernah kamu lakukan dan belum sempat kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu, dosanya orang yang punya dosa adalah merasa tidak punya dosa. Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa adalah bangga dengan dosa. Bangga dengan dosa. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, kalau kita yakin bahwa diri kita ini banyak salahnya, banyak hinanya, demi Allah tidak ada kesempatan sedikit pun untuk kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Karena apa yang mau kita sombongkan, ternyata kita bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa. Makanya di antara sifat iblis yang membuat dia tidak akan pernah mendapatkan surga, kenapa? Sifat sombongnya. Sifat merasa bahwa dia memiliki segalanya. Kita ini manusia banyak salahnya, banyak lemahnya, banyak kurangnya. Maka jangan pernah sombong, jangan besar kepala. Bisi teu cukup helm. Eta nu penting nama. Bener tuh Ustaz Dadang? Iya bener. Ulah sombong hirup mah. Terus kumaha atuh Ahilman? Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkanmu. Catat status hari Senin itu tuh. Ya. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Kalau kita dikasih tahu sama orangnya, abi mah salah. Iya, saya mah kurang. Iya, saya mah bodoh dan segala macam. Atau apa? Yang membuat kita suka gengsi itu apa? Karena kita merasa punya segalanya kan? Harusnya tegitu, harusnya tegitu. Naon atuh dia emang betul-betul begitu. Maka terima saja. Jangan bangga dengan dosa kita. Karena kita adalah orang yang memang banyak dosanya di hadapan Allah. Nah yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa adalah ketika dia tidak mau bertaubat dengan dosanya. Ketika dia tidak mau kembali kepada Allah. Udah tahu kita tuh lemah. Udah tahu kita tuh banyak salah. Tapi kita gak balik-balik ke Allah gitu. Kumaha sih? Nyun bahasa gampangnya kia. Mana teh apal hidupnya susah. Kamu teh tahu hidup kamu tuh sulit. Tapi kenapa kamu gak balik sama Allah gitu? Bukankah kamu tahu yang mengatur segalanya adalah urusan hidup kita adalah Allah? Betul? Teman-teman yang hari ini gelisah urusan rezeki.
Untuk apa teman-teman gelisah urusan rezeki? Karena kita punya Allah yang maha pemberi rezeki. Teman-teman hari ini Ustadz kumahanya aku teh meni asa susah kieu hidup teh. Kunaon teman-teman gak yakin kalau Allah Al-Ghani, kalau Allah Al-Mughni, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengkayakan. Naon khawatir? Teman-teman mau nikah misalnya, aku maha atung kita dah, aku mah gak bisa ngasih makan anak orang. Anak ayam aja atau kalau gitu mah. Meni asa riweuh. Teman-teman ya, kekhawatiran itu setengah dari penyakit. Ketenangan itu setengah dari obat. Kadang yang Ahilman alami, kekhawatiran yang berlebihan itulah yang menjadikan hidup kita sulit dan sempit. Don't worry, jangan terlalu banyak khawatir. Belajarlah lebih tenang. Kenapa? La tahzan innallaha ma'ana. Ulah sieun, ulah takut. Urang boga saha? Boga Allah. Makanya teman-teman, kalau kita udah kuat nih yakinnya ke Allah, apapun yang terjadi, tidak ada yang gak baik. Semuanya baik-baik saja. Kan teman-teman suka bilang gini, Ustadz, aku mah pernah ngalamin sesuatu yang gak baik. Shh. Ganti kalimat itu. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik-baik saja. Kenapa? Karena kita yakin di balik sesuatu yang tidak baik, ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Allah. Jaminannya Allah. Kalau teman-teman rungsing dengan satu persoalan, karena teman-teman fokusnya dengan persoalan itu. Contoh misalnya, teman-teman akhwat, antum pernah dekat dengan seseorang ikhwan misalnya. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di dia kan? Makin sakit ketika teman-teman mikirin dia. Kenapa ya dia teh ninggalin aku? Padahal aku teh kurang apa? Kurang gelis. Eta nu paling gampang jawabannya. Kurang bogoheun atau ada yang lebih lain. Kunaon makin tarik tahu alasannya makin pusing. Tapi kalau teman-teman langsung berpikirnya, oke, dia pergi meninggalkan aku, ya nggak masalah, karena aku punya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk aku. Boleh jadi dia pergi meninggalkanku karena Allah tahu ada sesuatu yang nggak baik jika engkau meneruskan hubungan dengan dirinya. Allah bukakan tentang dia kepadamu agar kamu membuka mata. Bukan dia yang terbaik untukmu. Saha atuh teuing. Da Ahilman kita apal gitu. Cuman yang jelas yang harus kita yakini apa? Allah tidak mungkin menzolimi kita. Allah tidak mungkin menyakiti kita. Manusia boleh menyakiti kita. Manusia mungkin ada yang mengkhianati kita. Tapi Allah tidak akan mungkin mengkhianati kita. Allah tidak mungkin menzolimi kita. Maka apa? Kembali ke Allah. Bertobat, minta ampun. Maknya rek kieu-kieu wae. Masa mau kayak gitu-gitu aja? Udah saatnya kita berubah. Demi Allah ya, sebagaimana teman-teman bosan kalau berbuat baik, maka yang berbuat maksiat pun ada bosannya. Yang berbuat maksiat pun ada bosannya, ada capeknya, ada lelahnya. Dan sudah saatnya teman-teman segera kembali kepada Allah. Karena sungguh tidak ada jalan terbaik untuk kita kecuali saat kita ingin jadi orang beruntung kembali kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Duhai orang-orang beriman seluruhnya, bertaubat kepada Allah la'allakum tuflihun, jika engkau ingin menjadi orang yang beruntung. Teman-teman coba cek deh ya. Kalau teman-teman hari ini kerja, teman-teman hari ini usaha, tapi teman-teman tidak menemukan titik terbaik dari setiap usaha kita, coba evaluasi, mungkin banyak dosa-dosa kita. Saya ulang ya. Kalau teman-teman udah usaha, udah berikhtiar, tapi kok nggak dapat hasilnya kunaonnya Ahilman, coba dicek. Mungkin ada dosa kita. Baik dosa kita kepada Allah langsung, mungkin ya. Dulu sering meninggalkan sholat, mungkin pernah mengakhirkan sholat, mungkin pernah melakukan larangan Allah, mungkin mata sering melihat sesuatu yang haram, mungkin lisan pernah zolim sama orang, mungkin tangan pernah menyentuh yang bukan haknya bagi kita, mungkin perut pernah makan minum yang haram, mungkin kaki pernah melangkah ke tempat maksiat. Mungkin itu yang menghambat kebaikan datang kepada kita. Atau mungkin ada hati orang tua yang pernah kita sakiti. Mungkin ada perasaan ibu kita yang pernah dikecewakan oleh kelakuan kita. Mungkin ada ayah kita yang pernah sakit hati karena omongan kita. Atau mungkin ada sahabat atau teman kita yang pernah tersinggung karena pembicaraan kita. Maka jangan pernah berhenti bertobat. Dosanya orang yang punya dosa saat dia tidak mau bertobat kepada Allah. Dan yang keempat, dosanya orang yang punya dosa
adalah saat dia putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sayang, yakin ya, sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih besar dibanding dosa-dosa kita. Saya ulangi. Kalau kita datang dengan membawa dosa sebanyak buih dalam lautan, maka yakinlah ampunan Allah lebih luas dibanding samudra lautan itu. Maka mulai hari ini, yakin saja, setiap orang baik mungkin pernah punya masa lalu yang buruk. Dan setiap orang yang pernah menemukan keburukan, dia masih punya harapan untuk bisa mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Semua kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Semua kita pernah tenggelam dalam kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah tenggelam dalam kesalahan adalah orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini teman-teman bisa hadir di kajian teman hijrah. Ini bukti kasih sayangnya siapa? Allah. Bukan karena Ahilman, bukan karena Ustadz Dadang, bukan. Tapi ini bukti sayangnya Allah sama kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Mana buktinya? Ini. Kita yang berlumur dosa, kita yang banyak salah masih dikasih kesempatan. Apalagi yang bicara. Yang bicara di depan belum tentu lebih soleh dibanding teman-teman yang duduk. Tapi mungkin Allah tutupi saja aib-aibnya. Makanya malu sebenarnya kalau kita ingat-ingat tentang dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kita yakin Allah sebaik-baiknya pemberi ampunan kepada kita. Come back to you. Kembali ke Allah. Ya bisa Dadang ya. Ya kumaha deui atuh rek naon, orang merek naon hidup di dia teh. Dan gak akan ada apa-apa. Bade naon. Ya makanya untuk apa kan? Iya, betul. Ayeuna wae lah Ustaz. Naon? Bade kipayun. Masya Allah. Jadi teman-teman ya, yuk kita lakukan kebaikan sebelum akhir semua apa yang bisa kita lakukan ke depan. Tadi kata Ustaz Dadang ya, setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, Allah pasti membalas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, Allah pasti membalas keburukan itu. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Dan kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan menutup usia kita.